yang merindukan untuk bisa berangkat haji tapi masih banyak mikir soal biaya, soal keterbatasan dana. Sisihkan 30.000, dapat uang 30.000, sisihkan 10.000, Masya Allah. Itu pengorbanan luar biasa loh, dan itu bukan ranah kita. Ranah kita hanya berikhtiar, ya Allah, aku ingin dipanggil oleh-Mu ke tanah suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar semua sahabat-sahabat Umi, calon-calon tamu Allah, para perindu surga? Semoga keadaan kalian semua sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semoga yang sedang bersiap-siap yang akan berangkat ke tanah suci diberikan kemudahan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf nih, Umi sudah lama tidak update video terbaru dikarenakan banyak sekali kesibukan Umi yang baru, yaitu salah satunya mengisi ceramah ke berbagai kelompok majelis taklim, ke kelompok ke personal masyarakat. Alhamdulillah sebagai bagian daripada syiar dakwah secara offline. Dan alhamdulillah kini Umi hadir dengan tema yang sedang hit sekarang ini, yaitu tema haji ya teman-teman. Mana di sini yang sedang bersiap-siap akan berangkat haji? Semoga Anda diberikan kesehatan dan kelancaran ya. Tapi kali ini Umi akan hadir kepada mereka yang merindukan untuk bisa berangkat haji tapi masih banyak mikir soal biaya, banyak mikir soal keterbatasan dana. Nih, Umi tergelitik untuk mengangkat cerita ini yang mungkin teman-teman juga sudah melihatnya di media sosial atau di televisi ya, tentang bagaimana beberapa orang yang notabene di dalam kondisi keuangan yang minim atau termasuk orang-orang yang kategori penghasilan kecil, tapi ternyata dia bisa berangkat haji di tahun ini. Siapa dia dan bagaimana ceritanya? Mari kita simak berita yang Umi dengar dari televisi ini. Setelah 13 tahun menabung, wanita yang menjadi kuli panggul di Pasar Pabean, Surabaya bisa berangkat ke Tanah Suci di Pasuruan. Seorang kakek buruh tani dengan penghasilan 40.000 per hari bisa mewujudkan mimpi untuk naik haji. Suhriye akhirnya tersenyum lega. Berkat kegigihannya menabung selama 13 tahun terakhir, kuli panggul di Pasar Pabean, Surabaya ini bisa berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Warga Jalan Sombo, Surabaya, Jawa Timur ini memiliki impian naik haji sejak 1999 silam. Namun ia baru memberanikan diri mendaftar haji pada 2012. Suhriye saat ini berusia 60 tahun. Ia mengaku telah bekerja sebagai kuli panggul sejak usia 15 tahun. Setiap hari ia bekerja dari pukul 8 malam hingga pukul 4 pagi. Dari penghasilannya sebagai kuli panggul, Suhriye rutin menyisihkan uang sebesar 10.000 hingga 20.000 rupiah setiap hari untuk tabungan ongkos naik haji. Itu segitu aja teman-teman sudah bikin Umi meleleh nih. Memiliki keinginan haji sejak tahun 1999. Artinya keinginan itu sudah sangat lama ya. Sudah sangat lama dia memiliki cita-cita, sudah sangat lama. Dan Allah baru mewujudkannya sekarang. Buah dari kesabarannya. Berarti berapa tahun itu? 13 tahun katanya ya menabung. Lalu Anda dengar sendiri berapa tabungan yang dia sisihkan setiap hari? 10 sampai 30.000 rupiah saja. 10.000 mungkin banyak orang punya, tapi tidak banyak orang sadar mau menyisihkan 10.000 itu untuk naik haji. Dan ini orang-orang luar biasa. Dengan 10.000 hanya sampai maksimal 30.000, dia bisa menyisihkan hasil keringatnya untuk naik haji. Saya yakin di antara yang nonton ini banyak yang mudah mendapatkan 10.000, 30.000. Tapi tidak semua bisa digerakkan
untuk mau terpikirkan bahwa uang 10.000 itu ada anggaran buat haji. Paling-paling untuk beli rumah, untuk beli pakaian, kendaraan. Karenanya memang benar-benar spesial sekali orang-orang yang bisa berangkat haji, terlebih dengan keterbatasan ekonomi. Kita lanjutkan. Ya kami dapat uang kan saya 50, ya taruh 30 gitu. Kalau tak dapat uang 30, taruh 10.000 gitu. Setiap hari. Iya. Dapat uang 50.000, sisihkan 30.000. Dapat uang 30.000, sisihkan 10.000. Masya Allah. Itu pengorbanan luar biasa loh. Nilai 50.000 aja bagi kita sebagian orang mungkin masih kecil. Nah ini masih sempat-sempatnya ditabungkan sebagian. Artinya di antara keinginan dia untuk ke Tanah Suci, ada pengorbanan bagi dia, ada kepedihan, bisa mengerem hawa nafsunya, mengerem segala keinginan-keinginan pribadinya. Malulah kita sahabat semua jika masih menganggap penghasilan kita yang lebih besar masih belum cukup, padahal itu hanya untuk kepentingan makan atau untuk kepentingan-kepentingan yang tidak terlalu penting. Ibu ini sudah memberikan pelajaran buat kita. Uang sedikit ternyata bisa jika kita mau sedikit berkorban, sedikit mengekang keinginan-keinginan kita. Tidak usah berbicara puluhan juta, ratusan juta. Uang puluhan ribu pun bisa menjadi wasilah berangkatnya Anda ke Tanah Suci. Manggul ikan? Iya nak sembarang, ada bawang, ada jai, empon-empon gitu. Oh pasar Pabean itu ya? Bukan ikan ya? Iya. Bukan ikan. Lombok. Oh dipikul atau di? Diangkat nak nyungun ini. Hanya panggul ikan sahabat Umi. Lalu apa kabar dengan mereka yang bergaji besar, yang usahanya lebih besar omsetnya, yang mungkin punya toko, punya kios, punya banyak aset, punya rumah, punya mobil yang bagus. Satu lagi, buruh tani yang tinggalnya di rumah bekas kandang sapi tapi bisa berangkat haji 2024 ini. Di kandang sapi berukuran 3 x 5 meter inilah Abdul Hari, warga desa Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, hidup sehari-hari. Profesi sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp40.000, pria berusia 80 tahun ini akan menunaikan ibadah haji pada 2024 ini. Berawal dari menjual kayu asem di depan rumahnya senilai Rp35 juta pada 2018, ia pun mendaftar haji. Sing dengar lho, sampean berarti tidur di sini. Iya, di sini. Terus sampean lek kerja nang sawah iku. Di ono panggilan ning sawah. Iya, nang sawah. Dibayar. Kalau yang ini dia mendapatkan uang awalnya dari penjualan pohon katanya. Jadi memang uang pangkalnya ada dari penjualan aset ya. Tapi yang jadi perhatian, yang jadi kesalutan ini untuk bapak ini adalah posisi rumahnya itu masih dalam kondisi yang menurut sebagian orang tidak layak ya. Bekas kandang sapi. Teman-teman lihat sendiri videonya kan. Nah, sebagian netizen mungkin menilai kenapa tidak betulin dulu rumah gitu kan, karena rumah juga adalah kebutuhan utama. Nah, tapi kita dengar nih dari pendapat bapak ini. Dibayar piro, Pak? Biasanya piro? Biasanya 40. 40. Oh, Abdul Hari dijadwalkan berangkat pada 18 Mei dan tergabung dalam kloter 32 embarkasi Surabaya. Sayangnya tidak ada ya pendapatnya, tapi Umi melihat bahwa beliau ini mungkin kategori orang-orang yang qanaah, orang-orang yang bersyukur dengan pemberian Allah yang apa adanya. Walaupun secara kasat mata kita rumahnya belum layak, tapi bagi beliau mungkin itu sudah cukup. Sudah membuat dia bahagia, sudah membuat dia tenang, sudah membuat dia nyaman. Jadi akhirnya
tatkala dia memiliki uang lebih, itu malah dia alihkan, dia salurkan untuk niat berangkat haji, tidak untuk membangun rumahnya. Dan itu tidak salah, teman-teman. Tidak berarti kita mementingkan sesuatu yang belum wajib begitu. Kalau memang itu sudah cukup untuk kita, ya berarti itu sudah menjadi kewajiban, ya. Karena Bapak itu sudah merasa cukup dengan rumahnya, sudah nyaman, ya. Hal-hal yang lain mungkin dia tidak merasa kurang. Penghasilan 40.000 sudah cukup baginya. Kehidupan di rumahnya yang sederhana sudah cukup baginya, maka dia merasa terpanggil untuk berangkat ke Tanah Suci. Maka hartanya dikerahkan untuk sana. Dan itu tidak salah, teman-teman. Karena tidak ada kedzaliman bagi siapapun atau bagi dirinya. Dan kita belajar dari dua orang ini, si ibu yang kuli panggul, kuli pasar, dan si bapak yang juga cuma buruh tani yang rumahnya katanya bekas kandang sapi. Kita belajar, kita dapat hikmah bahwa benar bahwa Allah tidak memanggil yang mampu, tetapi Allah akan mampukan mereka yang terpanggil. Si ibu kuli panggul tadi terpanggil sejak 1999. Lalu dengan caranya, dengan ikhtiar yang dia lakukan secara maksimal, walaupun penghasilannya sangat-sangat kecil, dengan hanya menabung 10.000 rupiah, maka akhirnya Allah mampukan, Allah cukupkan, dan Allah berangkatkan. Si bapak juga sama, Allah berikan rezekinya, walaupun yang awalnya menjual pohon, tapi tentu saja tidak cukup dengan uang itu kan. Berapa puluh juta, bahkan mungkin sampai kalau yang lain menghabiskan hampir ratusan juta untuk satu orang pemberangkatan sekarang. Tapi akhirnya toh Allah mampukan. Siapapun yang Allah pilih, siapapun yang merespon panggilan Allah dengan sebaik-baiknya. Jadi sahabat kami semuanya, cukuplah dua orang ini seharusnya menyadarkan kita bahwa untuk bisa ke Tanah Suci, naik haji, umroh, gak usah nunggu kita kaya, gak usah nunggu kita berlimpah dulu. Yakinlah, setelah kita melakukan ikhtiar, merasa terpanggil dengan panggilan-panggilan dari Tanah Suci, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya, dari ongkosnya, perlengkapannya, bekalnya, dan semua kebutuhannya insya Allah Allah cukup. Dan itu bukan ranah kita. Ranah kita hanya berikhtiar. Ya Allah, aku ingin dipanggil oleh-Mu ke Tanah Suci. Ya Allah, mampukan hamba, cukupkan keperluannya. Ya Allah, cukupkan untuk bisa berangkat. Lakukan saja semampu kita, biar Allah yang menutupi segala kekurangan. Jangan sandarkan beratnya biaya kepada kemampuan finansial kita. Jangan sandarkan besarnya pengeluaran kepada nominal yang ada di rekening kita. Itu semua bukan ranah kita, sahabat Allah semuanya. Itu semua ranah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umi sendiri sudah banyak sekali membawa jamaah yang kondisi keuangannya pas-pasan. Mau berangkat pun tidak ada biaya, tapi ternyata tatkala keinginan itu begitu kuat, Allah mampukan. Allah hadirkan banyak sekali pertolongan hingga pada saatnya benar-benar bisa berangkat. Dan itulah keajaiban-keajaiban tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat Umi semuanya yang merasa terpanggil, yang tersentuh dengan postingan Umi kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Ketik Bismillah, panggillah aku ke Tanah Suci-Mu ya Allah. Ketik Bismillah, panggillah aku, mampukan aku untuk ke Tanah Suci-Mu ya Allah, baik haji maupun umrah. Semoga ini menjadi titik balik dari kita yang meragukan kuasa Allah, dari kita yang mengandalkan logika-logika kita, menjadi hamba yang benar-benar bergantung kepada Allah dan kelak akan dipanggil serta akan dimudahkan olehnya. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang ingin berangkat bareng Umi, ditemani langsung sama Umi, insya Allah ada keberangkatan di Agustus. Mudah-mudahan disehatkan. Masih ada seat, silakan hubungi nomor di bawah.
Mudah-mudahan Allah bisa memberikan kita kesempatan sama-sama sujud di Baitullah, sama-sama berkunjung ke Raudhah, dan sama-sama bisa mendapat ampunannya, mendapat ridhonya, dan dikabul segala hajat-hajatnya. Itu saja, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.